welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal share gimana caranya aku ngitung kalori harian aku. Ini salah satu caranya ya. Jadi dulu aku hitung kalori manual. Jadi aku browsing di handphone, kayak misalnya aku makan ayam goreng gitu ya. Aku akan ketik ayam goreng kalorinya berapa, dihitung, dicatat gitu satu persatu. Ternyata itu aplikasi ngitung kalori itu udah banyak banget dan itu simple, gampang. Kamu tinggal input makanan apa, terus gram. Jadi memang paling gampang dan paling bisa mendekati adalah satuan gram ya. Jadi 100 gram itu berapa kalori. Nah, kita tinggal masukin, kita adjust gitu ya. Di situ akan langsung kehitung dan ke counting juga, kayak kebutuhan kalori kamu setiap hari itu berapa kamu bisa masukin. Jadi nanti dia akan warning kalau misalnya dia udah ngelebihin gitu ya. Jadi ada satu aplikasi yang aku pakai terus dari aku berat badan 60-an kilo sampai 55-an gitu. Jadi itu kalori, alat aplikasi hitung kalori yang sangat berjasa buat aku, dan aku mau share cara pakainya ke kalian supaya kalian juga bisa ikut pakai aplikasi ini dengan mudah. Oke, ini dia tutorialnya. Namanya hitung kalori. Oke, di sini ada kayak langsung list-listnya gitu. Tapi kalau kita mau catat kalori harian tuh ada yang ini. Catatan kalori itu ada yang dari makanan, ada yang dari puasa. Aku biasa catatnya di makanan. Nah, di sini kita harus masukin dulu data kita. Kayak misalnya aku nih ya, perempuan, masukin berat badannya 48 kilo, tinggi badannya 162. Oke. Masukkan usianya juga 29 tahun. Lanjut. Anggaplah kita tidak aktif sama sekali ya. Nah, di sini kamu bisa set target berat badan kamu, misalnya mau jadi 40 kilo gitu ya. Terus kamu tuh maunya lambat atau cepat? Misalkan kita bikin lambat aja. So, jadi target hariannya adalah 762 hari. Target kalori hariannya ada langsung keluar tuh ya, 1600. Kebutuhan kalori hariannya berapa? Target pengurangan berat badannya adalah 8 kilo. Oke. Nah, di sini bakal langsung keluar kalori budget kamu adalah 1521 setiap hari. Lalu kamu harus selalu input, misalnya nih kamu pagi makan sarapannya, kita cari telur misalnya ya, telur dadar. Tuh, dia akan langsung keluar. Kamu harus masukin. Nah, satuannya apa nih? Misalnya mau pakai gram. Sebenarnya paling gampang memang pakai gram ya. Jadi misalnya aku sudah timbang telur dadarnya berapa gram, 75 gram misalnya gitu. Kamu tinggal masukin, akan langsung masuk kalorinya di dalam data kamu. Terus nih sama ya. Jadi sarapan, makan siang, makan malam, dan snack kamu bisa atur. Terus kalau kita back, nah dia akan langsung masuk nih budget kamu tadi 1500 sekian, makanan yang kamu makan tadi sarapan langsung kehitung di sini. Dan juga kita bisa ngecek makronutrisinya. Jadi yang kamu makan tadi itu berapa persen sih lemaknya, proteinnya, dan karbohidratnya. Lalu dia sudah memenuhi kebutuhan protein kamu belum dalam sehari. Misalnya ini kan tadi kebutuhan kalau proteinnya adalah 95 gram. Ternyata si telur dadar tadi baru mencapai 8 gram. Berarti aku masih harus melengkapi lagi protein-protein yang aku butuhin pakai sumber protein lainnya. Sebelumnya, buat yang nggak tahu kenapa aku sangat concern dengan menghitung kalori, kalian bisa cek video aku sebelumnya. Ini nanti aku masukin di sini ya, linknya. Dan kalian harus nonton dulu secara keseluruhan supaya kalian ngerti kenapa kalori ini sangat berpengaruh untuk kenaikan dan penurunan berat badan. Dan aku jamin akan berhasil dari kamu kalau kamu betul-betul mengerti apa itu menghitung kalori. Oke? 100% aku jamin. So, sebenarnya basically bebas banget ya. Kamu mau makan ayam goreng, mau makan ayam rebus, jelas kalorinya beda. Tapi ketika kita bisa tentuin jumlah gramasinya, it's totally fine gitu ya. Kamu mau makannya digoreng tapi mungkin lebih sedikit, tapi kalau kamu mau makannya direbus bisa lebih banyak gitu kan, karena kan kalorinya berbeda. Jadi semuanya kalian harus atur sendiri. Intinya adalah itu jangan sampai lewat atau jangan sampai kurang dari angka kalori yang kalian butuhkan.
Selain itu, kuncinya cuma satu dalam diet. Kamu harus konsisten. Benar-benar konsisten. Kalau suatu hari dari yang turunnya cepat gitu ya, terus tiba-tiba kamu stuck, jangan kecewa, karena memang tubuh kita akan kayak gitu. Dia akan terbiasa dulu, lalu nanti dia akan mulai turun lagi. Dan aku info juga, kalau berat badan kamu di awal itu besar, dari yang misalnya kamu dari 90 atau 100 kilo, kamu akan jauh lebih mudah untuk turunin berat badan dibanding teman-teman yang berat badannya udah mepet nih. Kayak aku waktu itu dari 55 kilo, aku mau turun ke 50, itu udah susah banget. Kayak effortnya akan lebih besar, karena pembakarannya pun kan lebih sedikit, jadi turun berat badannya pasti lebih susah. Jadi jangan kecewa, intinya tetap hitung lagi kalorinya dan sesuaikan lagi defisitnya, pasti bakal turun walaupun waktu dari masing-masing orang akan berbeda ya. Kamu yang masih berjuang banget buat turunin berat badan, kalian harus banget semangat, karena percayalah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi semangat terus, konsisten terus, jangan nyerah. Pastikan badan kamu akan mencapai titik normal dan bagus supaya kalian juga akan jadi lebih sehat. Oke? Nextnya aku bakal bikin lagi video-video hubungan antara diet aku ke kulit aku dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang mau dapat body goals dan juga kulit yang cantik, wajib banget buat subscribe channel aku dan like, follow, pasang loncengnya, jadi kalian selalu dapat notifikasinya. Oke, semangat terus and bye-bye. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own